Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar Tri Pamuji. Saya dari PGSD kelas C angkatan 2022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS konsep PKN SD yang dibimbing oleh Ibu Novi. Oke, pertanyaan pertama. PKN adalah salah satu mata kuliah umum yang sifatnya wajib di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Salah satu alasannya secara internal yaitu untuk mempertahankan nilai dan norma pada warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjadikannya sebagai warga negara yang baik. Tapi kenyataannya sekarang ini masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana pendapat saudara dengan konsep dan kenyataan tersebut? Jelaskan beserta contoh. PKN atau pendidikan kewarganegaraan memanglah pendidikan wajib di perguruan tinggi, karena salah satu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini adalah mempertahankan nilai dan norma pada warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjadikannya sebagai warga negara yang baik. Di era globalisasi sekarang ini, banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme. Gejala-gejala tersebut dalam kehidupan sehari-hari seperti contohnya penggunaan internet yang berlebihan. Hal tersebut mengakibatkan rasa sosial mereka terhadap masyarakat menjadi tidak ada, karena mereka lebih memilih untuk sibuk dengan dunia maya. Pertanyaan yang kedua, salah satu alasan perlunya identitas nasional bagi Indonesia yaitu agar bangsa Indonesia tetap bersatu dalam menjaga nilai persatuan sesuai dengan ideologi atau dasar negara Indonesia. Tetapi salah satu dinamika yang terjadi sekarang ini, warga negara Indonesia tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai acuan sikap dan perilaku hidupnya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga merusak nilai persatuan. Jelaskan beserta contoh bagaimana kedudukan konsep ideologi negara Indonesia sekarang ini terhadap dinamika yang terjadi. Identitas nasional berpegang teguh pada Pancasila sebagai identitas bangsa dan menjadi pedoman hidup bangsa. Tetapi sekarang ini, banyak warga negara Indonesia yang tidak menjadikan Pancasila sebagai acuan sikap dan perilaku hidupnya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia seakan tidak bangga dengan bangsanya. Masyarakat cenderung mengabaikan budaya asli dan menerapkan budaya asing, sehingga identitas nasional mengalami kemerosotan dari nilai-nilainya akibat pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Untuk menghindari hal tersebut, kita dapat menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya dengan cara berpikir cerdas dan menyaring pengaruh budaya luar, bersikap selektif dalam menerima budaya barat, serta mencintai produk lokal dalam negeri. Pertanyaan yang ketiga, salah satu tantangan dalam integrasi nasional yaitu adanya perbedaan pendapat dari elit dan massa tentang peraturan perundang-undangan. Bagaimana pendapat saudara sebagai mahasiswa terhadap tantangan tersebut agar integrasi nasional tetap selalu terjaga dalam mempertahankan identitas nasional Indonesia? Jelaskan beserta contoh. Integrasi elit massa yaitu penyatuan kesepahaman kepentingan antara kepentingan pemerintah dan rakyat. Tetapi juga bisa menjadi suatu tantangan jika terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah dan rakyat mengenai masalah peraturan perundang-undangan. Seperti contoh perbedaan pendapat yang terjadi mengenai pengesahan RUU Omnibus Law. Undang-undang ini dinilai akan merugikan buruh atau pekerja, serta meresahkan dan menimbulkan kekacauan di Indonesia. Sehingga adanya undang-undang ini banyak menuai pro dan kontra dari masyarakat luas. Hal tersebut terjadi karena kurangnya integrasi. Kita sebagai mahasiswa dapat melakukan beberapa upaya untuk mempertahankan integrasi, antara lain mempertahankan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara mendalami dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air Indonesia. Pertanyaan yang keempat, salah satu alasan perlunya sebuah konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu untuk bisa melindungi HAM setiap warga negara. Tetapi kenyataan sekarang ini masih ada HAM warga negara yang dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti seorang anak yang harus mendapatkan pendidikan. Bagaimana pendapat saudara tentang konsep dan kasus tersebut? Jelaskan beserta contoh. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Tetapi sekarang ini masih ada HAM warga negara yang dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti hak seorang anak yang harus mendapatkan pendidikan. Padahal, hak mendapatkan pendidikan sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1, yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tetapi pada kenyataannya, banyak anak di Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan secara layak. Bahkan banyak anak yang putus sekolah karena masalah biaya. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia, contohnya menyediakan sekolah gratis dari mulai SD hingga SMP, membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk hal pendidikan, baik di kota maupun di desa. Pertanyaan yang kelima, bagaimana hubungan antara kewajiban dan hak negara dan warga negara yang tidak bisa dipisahkan? Jelaskanlah beserta contoh. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Antara hak dan kewajiban haruslah seimbang. Jika tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka akan terjadi kesenjangan sosial. Untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial, maka kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Untuk mendapatkan hak-hak kita, kita tidak boleh lupa untuk melaksanakan kewajiban kita. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.